Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-12. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kita masih meneruskan Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua dari kitab Tarbiyatul Aulad. Dalam fasal yang kedua ini ada 6 bahasan. Yang pertama, A. Al-abawani mafturoni ala mahabbatil walad. Ba. Ar-rahmatu bil auladi minhatun minallahi lil ibad. Jim. Karahiyatul banat jahiliyatun baghidhatun. Dal. Fadilatu man yatajallat limautil walad. Abajadun itu sudah kita bahas semua. Sekarang H, yaitu taghlibu maslahatil Islam ala hubbil walad. Mendahulukan atau mengutamakan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak. Taghlibu maslahatil Islam ala hubbil walad. Memenangkan atau mengutamakan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak. Idza kana qalbul abawaini yantawi ala misli tilkal masyair as-sadiqa minal hubbi war rahmati wal atfi wal hanani nahwal aulad wa faladzatil akbad fayambaghi alla tadgha hadhil masyairu alal jihad fi sabilillah wa tablighi da'watillahi fil ard. Jika di dalam hati kedua orang tua telah terhimpun perasaan cinta, kasih sayang, kebaikan dan kelembutan yang begitu tulus kepada anak-anak, maka seharusnya perasaan-perasaan ini tidak menghalangi mereka dari jihad di jalan Allah dan tidak menghalangi untuk menyampaikan dakwah Islam di muka bumi. Dengan kata lain, jangan sampai karena alasan sayang anak terus kita putus di tengah jalan dalam memperjuangkan Islam. Dengan alasan sayang anak terus putus aktivitas dakwah. Tapi harus seiring, ya sayang anak, ya berjuang menegakkan kalimat Allah. Tapi manakala antara keduanya itu tidak bisa seiring, maka kita harus mengutamakan dan memenangkan kepentingan Islam. Mengapa? Li'anna maslahatal Islam fauqa kullil masalih wal i'tibarat. Wa li'anna iqamatal mujtami'il islami ghayatul mu'min. Wahadfu fil hayah wali anna hidayatal insaniyah at-ta'iyah asma ma yas'a ilahil muslim wa azama ma yahrusu ala nashri wa tahqiqihi. Sebab kepentingan Islam berada di atas semua kepentingan dan urusan. Mendirikan masyarakat Islami adalah tujuan hidup dan cita-cita setiap mukmin, dan memberi petunjuk kepada manusia yang tersesat merupakan perjuangan dan kegiatan paling mulia baginya. Memberi petunjuk kepada manusia akan jalan Islam adalah hal terbesar yang ingin dia sebarluaskan dan wujudkan. Jadi seharusnya sikap seorang muslim seperti itu. Kita harus aktif menegakkan agama Allah dimanapun kita berada. Maka berusahalah untuk mengislamkan rumah tanggamu, RT-mu, RW-mu, desamu, negaramu. Wa hakadza fahmur ra'ilil awal min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa manittaba'um bi ihsan hadzal fahm falam ya'rifu harakatan siwal jihad wala tablighan ghairat dakwah wala ghayatan ghairal Islam. Demikianlah generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia, memahami nilai ini dengan baik. Mereka tidak mengenal gerakan lain selain jihad. Mereka tidak mengenal penyampaian pesan-pesan dan propaganda selain dakwah, dan mereka tidak mengenal tujuan lain selain Islam.
Kalau toh kita harus terlibat dalam kegiatan lain, maka itu hanya sebagai upaya untuk mencari teman dakwah, untuk mencari relasi dakwah, dan untuk mencari lahan dakwah yang lebih luas. Fala qarabata an nasma'a bit tarikh an intilakihim al-kubra fi tablighir risalah al-islamiyah wa ilai kalimatillah fil ard wala ajba ayyudahku fi sabili dzalik bil ghali wan nafis wa yatamannau asyhadata fi sabilillah. Maka tidaklah aneh jika kita membaca dari sejarah bahwa mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka habis-habisan. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Islam dan mengangkat kalimat Allah di muka bumi. Dan tidak aneh bila mereka mampu berkorban di jalan Allah dengan harga yang mahal. Dan mereka berharap mendapat syahid di jalan Allah. Wa ilaikum maqalahu Ubadah bin Samit radhiyallahu an lil Muqawqis maliki Misra lamma khawwafahu bijam'ir rum al-ha'il wa agharrahu bil mali wad dananir. Ya hadza la taghurrana nafsaka wala ashabaka amma ma tukhawwifuna bihi min jam'ir rum wa adatihim wa kasratihim wa anna la naqwa alaihim wala umri ma hadza billadzi tukhawwifuna bihi wala billadzi yarudduna amma nahnu bihi in kana ma qultum haqqan. Inilah yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an kepada Muqawqis. Muqawqis itu adalah raja Mesir yang mengancamnya dengan kekuatan besar pasukan Romawi dan merayunya dengan harta dan uang dinar. Ubadah menjawab, "Hei kau, sudahlah, jangan Anda menipu dirimu dan rakyatmu. Apa yang Anda ucapkan kepada kami, yaitu pasukan Romawi yang besar jumlahnya, dan Anda katakan bahwa kami tidak akan mampu melawannya, maka demi umurku, jika benar apa yang Anda ancamkan kepada kami, dan apa yang Anda katakan itu benar, bukanlah apa-apa kami menghadapi kalian. Bagi kami itu bukan masalah. Wa ana minkum ala ihdal husnayain. Imma antu zomalana ghanimatud dunya in dhafarna bikum au ghanimatul akhirah in dhafartum bina. Wa innallaha azza wa jalla qala fi kitabil aziz kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Kami berada di atas dasar dua pilihan yang sama-sama bagus. Satu, kami mungkin akan mendapat harta rampasan yang besar di dunia jika kami menang melawan kalian. Atau kami akan mendapatkan harta di akhirat jika kalian menang melawan kami. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Selanjutnya Ubadah bin Samit mengatakan, wa ma minna rajulun illa wa huwa yad'u rabbahu sabahan wa masa ayyarzuqahu syahadah wa alla yaruddahu ila baladi wala ila ardhihi wala ila ahlihi wa waladihi. Wa laysa li ahadin minna hammun fi ma khalafahu min ahlin wa waladin. Wa qad istauda'a kulla wahidin minna rabbahu ahlahu wa waladahu. Wa innama hammunal jihad fi sabilillah wa ila'i kalimatih. Tak ada seorang pun laki-laki di antara kami kecuali selalu memohon kepada Allah siang dan malam untuk memperoleh syahadah, gugur di jalan Allah atau mati syahid. Tidak ingin mayatnya dikembalikan ke kampung halamannya, termasuk dikembalikan kepada keluarga dan anak-anaknya. Tak seorang pun di antara kami yang mementingkan keluarga dan anak. Kami telah menitipkan keluarga dan anak kami kepada Tuhan. Yang kami pentingkan hanyalah jihad di jalan Allah dan mengangkat kalimat Allah serta meninggikan kalimatnya. Selanjutnya Ubadah bin Samit mengatakan, wa amma qauluka
inna fi dhaiqin wa syiddatin mimma ashina wa halina fa nahnu fi ausa'is sa'ah walau kanatid dunya kulluha lana ma aradna minha li anfusina aktsara mimma nahnu fi. Selanjutnya Ubadah bin Samit meneruskan jawabannya, sedangkan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kehidupan kami sempit, melarat dan miskin, sebenarnya hidup kami lebih lapang. Seandainya seisi dunia diberikan kepada kami, tidak akan kami ambil selain apa yang kami butuhkan. Hadzal mauqif alladzi waqafahu Ubadah radhiyallahu an wa wahidun min alabil mawaqif allati waqafaha jududuna al-bawasil al-amjad fi fataratin tawilatin minat tahrih wa ma hadit tazkiyah al-jassam wa taghlibi hubbil jihad wa da'wati ala hubbil ahli wal walad wal maskan wal asyirah illa li annahum wajadullah subhanahu yaqulu fi muhkami tanzilihi qul in kana aba'ukum al-ayah. Inilah sikap yang diambil Ubadah bin Samit, salah satu singa, salah satu di antara ribuan pahlawan Islam di sepanjang sejarah umat ini. Mereka itulah nenek moyang kita. Pengorbanan yang besar ini dan mengutamakan cinta kepada jihad dan dakwah di atas cinta kepada keluarga, anak-anak dan tempat tinggal semata-mata karena mereka tahu bahwa Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubat ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Wa minal ma'asir al-karimah allati tanaqalat ha al-alsun anil Imam Syahid Hasan al-Banna rahimahullah wa radhiyallahu an kana min adati ayatafaqqada syababad da'wah ilallah fil aqdiyah wan nawahi fi kulli idin minal a'yad fa fi marratin minal marrat allati kana yakhruju fiha maridha waladu sayful islam maradan syadidan asrafa fihi alal maut wa qalat lahu zaujatu lau baqaita ma'ana fi hadzal id nasta'nisu bika wa takunu bijani bil walad al marid fa ajaba wa biyadi haqibatus safar in mannallahu ala waladi bisyifa falillahil hamdu wal minnah wa in qadarallahu alaihil maut fajaddu a'rafu bitariqil maqabir thumma kharaja wa huwa yatlu qawluhu tabaraka ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhiril ayah. Di antara perilaku mulia dari Imam Syahid Hasan al-Banna adalah kebiasaan beliau mengunjungi para pemuda juru dakwah di jalan Allah untuk berbagai urusan di setiap hari raya. Pada suatu waktu di hari raya, saat ia akan pergi, putranya yang bernama Saiful Islam sakit keras dan dekat pada kematian. Istrinya pun berkata kepadanya, jika kali ini engkau ada bersama kami, hingga kami bisa dekat denganmu, tentu kami akan senang. Tapi beliau menjawab sambil membawa tas di tangannya, jika Allah menganugerahkannya kesembuhan kepada anakku, maka bagi Allah segala puji dan anugerah. Namun jika Allah menentukan kematian padanya, maka kakeknya lebih mengetahui jalan menuju perkuburan. Kemudian ia keluar rumah sambil membaca firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 24.
Qul in kana abaukum wa abnaukum hingga akhir ayat. Allahu akbar. Hakadha falyakun at-tafani fi i'la'i kalimatillah. Allahu akbar. Hakadha falyakun it-tu'atu ilallah. Lau lam yakun li salafina wa rijalid da'wah fina illa hadhil mawaqif lakaffat sum ala madal ayyam fakhran wa syarafan wa khuludan. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Demikianlah seharusnya dedikasi dan sikap pengabdian diri untuk mengangkat kalimat Allah menjadi sikap kita semua. Allahu akbar. Demikianlah seharusnya sikap para juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya para pendahulu kita dan juru dakwah hanya meninggalkan sikap ini kepada kita, maka ini cukup sebagai kebanggaan, kemuliaan, dan keabadian di sepanjang masa. Ayyuhal abul mu'min, yajibu ayyakuna hubbul Islam wal jihadu wa da'watu ilallah musaitiran ala qalbika wa jawarihika wa muqaddiman ala hubbi ahlika wa waladika wa ashiratika hatta tandafi'a bi kulliyatika ila tabligid da'wah wa hamli rayatil jihad. Wahai para ayah yang beriman, wajib bagi kalian untuk cinta kepada Islam. Wajib bagi kalian untuk cinta kepada jihad dan dakwah kepada Allah. Jadikan itu semua mendominasi hati dan tubuh kalian. Dan lebih kalian utamakan daripada cinta kepada keluarga, anak-anak, dan sanak kerabat kalian. Agar kalian dapat mengeluarkan segenap potensi untuk menyampaikan dakwah dan mengibarkan panji-panji jihad. Asa antakuna fi adadir rijal alladzina yabnuna bisawaidim al-matinah majdal Islam wa yuqimuna bi azaimihim al-qawiyah daulatal Qur'an wa yu'iduna li ummatil Muhammadiyah izzatahal mani'ah wa karamatahal majidah wa qiyanahal azim wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang membangun tiang-tiang kokoh demi kemegahan Islam. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi tangan-tangan kuat untuk membangun kemegahan Islam. Dan dengan tekad kuat mereka mendirikan negara Al-Quran dan mengembalikan kemuliaan dan kehormatan umat Muhammad. Dan dengan kemauan dan tekad yang kuat, semuanya itu mudah bagi Allah yang Maha Perkasa. Isma' ila ma yaquluhu alaihi salatu wassalam fil ladzina yuriduna ayyukammila imanahum wa yadzuqu fi a'maqi qulubihim halawatah wa yajidu fi qararati wujdanatihim lazzatahu. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ingin menyempurnakan iman mereka dan ingin merasakan manisnya iman dan ingin merasakan manisnya iman di lubuk hati mereka dan ingin menemukan kelezatannya di dalam batin mereka. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakunallah rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah wa iyakraha ayyauda bil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang siapa saja memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. 1, apabila ia lebih menyintai Allah dan Rasul-Nya dari selainnya. Yang kedua, menyintai seseorang yang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran, sama seperti bencinya ia jika dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Warwal Bukhari kadzalik anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu an qala lin nabi la anta ya Rasulullah ahabu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabu ilayhi min nafsi.
Faqala Umar, walladzi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Faqala lahun nabi, al-an ya Umar, ay al-ana kamula imanuka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an berkata kepada Nabi, engkau lebih kucintai dari apapun, engkau lebih kucintai dari apapun wahai Rasulullah, kecuali diriku sendiri. Rasulullah menjawab, tidak beriman kalian sehingga lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri. Kemudian Umar pun berkata, demi yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi berkata, nah sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Wasabata bis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rasulullah bersabda, tidak beriman kalian hingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang kubawa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Warawal Bukhari wa Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mim mali wa waladi wan nasi ajmain. Rasulullah bersabda, tidak beriman kalian hingga lebih mencintai aku daripada hartanya, anaknya, dan seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.